Spekulasi transfer mengejutkan. Ragnar Oratmangoen dapat tawaran menarik dari klub Liga Spanyol Cadiz. Temukan detailnya di sini. Sensasional. Sintayong ungkap potensi lolosnya timnas Indonesia saat segrup dengan Jepang dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini baru mantap. Sintayong klaim timnas Indonesia kini setara dengan timnas Australia. Apa artinya untuk masa depan? Akhirnya terungkap. Alasan mengejutkan, Sintayong belum kuasai bahasa Indonesia meski jadi pelatih timnas sejak 2019. Apa yang tersembunyi di balik layar? Bikin gempar. Pernyataan mengejutkan Sintayong setelah timnas Indonesia hasilkan sejarah baru di turnamen internasional. Detailnya bikin merinding. Strategi mengejutkan. Indra Syafri siapkan kunci kemenangan timnas Indonesia U19 melawan Kamboja. Apa yang terjadi selanjutnya? Bikin heboh. Timnas Indonesia U19 hancurkan Filipina, tapi ada yang bilang performa belum teruji. Apa yang membuatnya tak yakin? Kejutan besar. Bek timnas Indonesia U19 Iqbal Gwijangge ternyata memiliki insting gol yang mengejutkan. Bisa-bisanya, masyarakat Malaysia klaim timnas Indonesia ketar-ketir usai Malaysia tunjuk pelatih Spanyol. Apa yang membuat mereka terlalu percaya diri? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Spekulasi transfer mengejutkan. Ragnar Oratmangoen dapat tawaran menarik dari klub Liga Spanyol Cadiz. Temukan detailnya di sini. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dirumorkan menjadi incaran klub kasta kedua Liga Spanyol Cadiz CF. Kabar ini diketahui dari rumor yang beredar di situs web Transfermarkt. Saat ini pemain berdarah Maluku tersebut belum memiliki klub setelah kontraknya diputus oleh Groningen akhir Juni lalu. Groningen melepas Ragnar setelah mereka kembali bermain di Eredivisie musim depan usai menjadi runner-up di Liga 2 Belanda, Eerste Divisie musim lalu. Sudah tidak layak untuk tim utama dan harus pergi, ujar Direktur Teknik Groningen, Art Langler, dikutip dari media Belanda Voetbal International. Pada musim lalu, Ragnar dipinjamkan Groningen ke Fortuna Sittard yang bermain di Eredivisie. Dia mencatat 27 penampilan tetapi tidak mencetak satu gol pun. Di sisi lain, Cadiz yang dirumorkan tertarik dengan Ragnar merupakan tim yang baru saja terdegradasi dari La Liga musim lalu. Mereka tengah membangun ulang skuad untuk kembali ke kompetisi teratas Spanyol. Namun Transfermarkt tidak memberikan informasi mengenai kemungkinan keberhasilan Cadiz CF mendatangkan Ragnar Oratmangoen. Jika transfer ini berhasil, Ragnar akan merasakan atmosfer kompetisi liga di luar Belanda, sesuatu yang memang ia harapkan. Saya ingin bermain di luar Belanda. Sepanjang karier saya hanya bermain di Belanda, ujar Ragnar saat hadir di podcast YouTube Sport 77 Juni lalu. Sensasional. Sintayong ungkap potensi lolosnya timnas Indonesia saat segrup dengan Jepang dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berbicara tentang target dan peluang tim-tim di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk peluang Jepang dan Australia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Australia. Media internasional menyebut grup ini sebagai grup neraka karena 3 dari 5 tim lainnya adalah langganan Piala Dunia, yaitu Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Jepang dan Australia tidak pernah absen dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, sedangkan Arab Saudi tampil dalam 2 edisi terakhir dan mengejutkan dengan mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Cina dan Bahrain juga bukan tim yang bisa dianggap remeh karena peringkat mereka lebih tinggi dari Indonesia. Dalam sebuah wawancara di channel YouTube Lee Kyung Kyu, Sintayong mengatakan bahwa undian grup tidak menjadi masalah.
Ia yakin timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Shin menjelaskan bahwa timnya tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di klasemen grup. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 klasemen grup, kata Shin Tae-yong. Lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2, jadi ada situasi saling mengalahkan. Itu akan bagus, tambah STY. Menurut Shin, peluang terbesar untuk lolos langsung ke putaran final adalah Jepang dan Australia. Sementara itu, target timnas Indonesia adalah menempati posisi ketiga atau keempat di grup. Jujur, di grup kami Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau 4, tegas STY. Ini baru mantap. Shin Tae-yong klaim timnas Indonesia kini setara dengan timnas Australia. Apa artinya untuk masa depan? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia tidak gentar menghadapi tim kuat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya dari segi fisik dan permainan, timnas Indonesia tidak kalah dari Australia, salah satu lawan mereka di grup C. Di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, Indonesia tergabung di grup C bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Jepang. Mengingat kualitas lawan-lawan tersebut, banyak yang berpendapat bahwa tim Garuda akan sulit untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Hanya peringkat pertama dan kedua di setiap grup yang otomatis lolos. Namun Shin Tae-yong justru bersemangat untuk melawan tim kuat Asia tersebut. Tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2, kata STY. Shin Tae-yong mengincar posisi ketiga atau keempat yang akan membawa mereka ke putaran keempat. Ia juga ditanya tentang kemungkinan timnas Indonesia mengalahkan Australia mengingat mereka pernah melakukannya di level U23. Pada Piala Asia U23 2024, Indonesia berhasil menang 1-0 atas Australia di grup A. Jika sombong, kami bisa dikritik. Jadi kami tidak boleh sombong meski menang atas Australia di level U23. Harus dievaluasi dengan hati-hati. Menurut saya, kami harus terus berjuang bagaimanapun caranya, ujar STY. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa tim Indonesia kami memiliki rata-rata tinggi yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik, jelas STY. Akhirnya terungkap. Alasan mengejutkan Shin Tae-yong belum kuasai bahasa Indonesia meski jadi pelatih timnas sejak 2019. Apa yang tersembunyi di balik layar? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan alasan mengapa ia masih kesulitan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Shin Tae-yong sudah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2019. Meski begitu, ia belum bisa berbicara bahasa Indonesia saat tampil di hadapan media. Ia tetap menggunakan bahasa Korea saat menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun, ada satu momen mengejutkan ketika Shin Tae-yong tampil dalam sebuah iklan merek terkenal di Indonesia. Setelah membawa timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam iklan tersebut, Shin Tae-yong berbicara bahasa Indonesia dengan durasi yang cukup lama di depan kamera. Kondisi ini dibahas dalam wawancaranya di kanal YouTube Lee Kyung-kyu. Shin Tae-yong mengaku bahwa ia membaca seluruh teks saat tampil di iklan tersebut. Saya membacanya, ujar Shin Tae-yong. Terkait bahasa Indonesia, Shin Tae-yong mengaku masih kesulitan menguasainya, terutama dengan konsonan ganda dalam bahasa Indonesia. Konsonan ganda yang dimaksud adalah 2 huruf mati dalam satu kata seperti syarat, ngarai, dan bangun. Cukup sulit karena ada banyak konsonan ganda seperti KK dan SS, kata Shin Tae-yong. Sebagai orang Korea Selatan, ia mengakui kesulitan dalam mengucapkan konsonan ganda. Orang dari Gyeongsangdo seperti saya sangat kesulitan mengucapkannya, ujar Shin Tae-yong. Bahkan kita sendiri sangat kesulitan untuk membaca konsonan ganda, jelas STY.
Terlepas dari kesulitannya berbahasa Indonesia, Shin Tae-yong tetap mampu memberikan prestasi bagus bagi timnas Indonesia. Bikin gempar. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia hasilkan sejarah baru di turnamen internasional. Detailnya bikin merinding. Shin Tae-yong telah mencetak banyak prestasi baru sejak memimpin timnas Indonesia sejak tahun 2019. Pada tahun 2024, timnas Indonesia berhasil mencapai fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Prestasi pelatih berusia 53 tahun ini tidak berhenti di situ. Pada bulan Mei 2024, timnas U23 Indonesia berhasil mencapai babak semifinal dalam partisipasi perdananya di Piala Asia U23. Pada bulan Juni 2024, timnas Indonesia berhasil mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah finish sebagai runner-up grup F ronde kedua. Catatan ini membuat timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Terkait prestasinya bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yong berbicara kepada YouTuber terkenal Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Shin Tae-yong mengaku sangat bangga dengan pencapaian timnas Indonesia yang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Setelah mencetak rekor bersejarah tersebut, Shin Tae-yong mengirim pesan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Faktanya, ini adalah pertama kalinya kita lolos ke putaran final Piala Asia dan masuk ke babak 16 besar, ujar Shin Tae-yong. Lalu saya bilang kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kita bisa masuk 16 besar, jangan berpikir tidak mungkin, saya berkata begitu. Meskipun kami kalah di pertandingan terakhir melawan Jepang, sesuai usaha kita Tuhan akan memberikan bantuan. Kami akhirnya berhasil lolos ke 16 besar, itu keberuntungan, jelas STY. Meski ada unsur keberuntungan, Shin Tae-yong menyebut bahwa hal tersebut hanya datang jika dibarengi dengan kerja keras para pemainnya. Ia juga memuji para pemain timnas Indonesia yang telah berkembang pesat. Keajaiban tercipta karena upaya terbaik dan kerja keras. Para pemain Indonesia telah berkembang pesat, tegas STY. Shin Tae-yong juga bangga dengan pencapaian timnas U23 Indonesia pada Piala Asia U23 lalu. Pasalnya, pencapaian tersebut diraih dalam debut Indonesia di ajang tersebut. Namun, Shin Tae-yong masih merasa bersalah setelah menghentikan rekor bagus Korea Selatan yang selalu lolos ke Olimpiade sejak 1988 setelah disingkirkan oleh timnas U23 Indonesia di babak perempat final. Tim nasional U23 juga pertama kali lolos ke putaran final Piala Asia. Saya tidak pernah berpikir akan bertemu dengan Korea, ujar Shin Tae-yong. Strategi mengejutkan. Indra Syafri siapkan kunci kemenangan timnas Indonesia U19 melawan Kamboja. Apa yang terjadi selanjutnya? Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengungkapkan bahwa ia telah menganalisis permainan Kamboja yang akan menjadi lawan mereka di pertandingan kedua Piala AFF U19 2024. Indra Syafri melakukan analisis ini dengan menonton pertandingan Kamboja melawan Timor Leste pada 17 Juli lalu. Saya sempat melihat permainan Kamboja sekitar 40 hingga 41 menit di babak pertama. Namun saya harus cepat berkumpul dengan pemain, kata Indra Syafri. Meskipun begitu, Indra Syafri mengingatkan bahwa mengalahkan Kamboja di pertandingan kedua penyisihan grup A tidak akan mudah. Saya setuju bahwa Kamboja tidak boleh dianggap remeh. Saya selalu meminta pemain untuk menjaga performa mereka dengan baik di grup ini, karena hanya satu tim yang lolos ke semifinal, ujar Coach Indra. Oleh karena itu, Indra Syafri berpesan kepada pemainnya untuk tetap waspada dan serius dalam menghadapi dua pertandingan berikutnya. Jika kami lengah hanya sekali, itu bisa berbahaya bagi kami. Jadi, pertandingan melawan Kamboja akan kami hadapi dengan lebih serius, apalagi melawan Timor Leste, tambah Coach Indra. Tapi intinya kami masih mencari komposisi terbaik untuk fase grup ini. Besok melawan Kamboja, saya pastikan akan ada rotasi di beberapa posisi pemain. Jelas Coach Indra.
Selain itu, Indra Syafri yang pernah membawa Indonesia meraih juara Piala AFF U19 pada 2013 juga mengingatkan para pemainnya agar tidak meremehkan setiap pertandingan. Hal itu penting untuk perkembangan mental mereka. Apalagi ini adalah pemain-pemain muda yang perlu terus dibimbing untuk menjaga mental juara dan kemenangan. Itu yang harus selalu dipahami, kata Coach Indra. Bikin heboh, Timnas Indonesia U19 hancurkan Filipina, tapi ada yang bilang performa belum teruji. Apa yang membuatnya tak yakin? Pengamat sepak bola Akmal Marhali memberikan pandangannya tentang keberhasilan Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana Piala AFF U19 2024 melawan Filipina U19. Menurutnya, kemenangan ini seharusnya tidak membuat Garuda Nusantara terlena. Akmal berpendapat bahwa kemenangan ini belum bisa menjadi ukuran kualitas permainan anak asuh Indra Syafri. Tim yang dihadapi pada pertandingan ini dianggap relatif mudah. Benar, kata Coach Indra, tim ini belum konsisten. Kita menang setengah lusin, tapi secara mental dan strategi permainan belum teruji lawan Filipina, kata Akmal. Belum kelihatan tipikal permainan Indonesia seperti yang kita harapkan. Sebelumnya, Indonesia U19 memulai langkah mereka di Piala AFF U19 2024 dengan gemilang mengalahkan Filipina U19 di laga Grup A. Menurut Akmal, ujian sebenarnya bagi Indonesia U19 akan datang pada babak semifinal, di mana mereka akan menghadapi lawan yang selevel. Kita tunggu di semifinal seperti apa permainan kita karena lawan yang dihadapi pasti merupakan lawan selevel, tutur Akmal. Dari awal, saya mengatakan bahwa tiket semifinal sudah di tangan karena kita ada di grup ringan. Lawan-lawan yang ada bisa kita hadapi dengan minimal 2 gol, jelas Akmal. Akmal menambahkan bahwa Indonesia harus menjadikan fase grup sebagai ajang belajar. Garuda Nusantara harus menimba pengalaman dan mematangkan permainan mereka sebelum masuk ke semifinal. Jadi, laga di fase grup ini seperti uji coba di mana Indonesia bukan hanya harus menang dengan skor besar, kata Akmal. Namun, kita juga harus menyiapkan mental untuk laga semifinal. Kejutan besar, bek Timnas Indonesia U19 Iqbal Gwijangge ternyata memiliki insting gol yang mengejutkan. Iqbal Gwijangge yang berperan sebagai bek dalam Timnas Indonesia U19 menunjukkan ketajamannya di depan gawang lawan dengan mencetak 2 gol dalam satu pertandingan. Timnas Indonesia U19 memulai Piala AFF U19 2024 dengan gemilang, menang 6-0 dalam pertandingan pertama Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo. Dari deretan pencetak gol, 3 diantaranya dicetak oleh pemain bertahan, yaitu Iqbal Gwijangge dan Kadek Arel. Kontribusi Iqbal sangat menonjol karena dia merupakan bek yang berhasil mencetak 2 gol. Apa yang dilakukan Iqbal ini sangat langka karena biasanya tugas utama bek adalah bertahan. Namun, dia menunjukkan insting gol yang baik ketika membantu serangan. Alhamdulillah, kami bisa menang 6-0. Bagi saya, mencetak gol atau tidak bukan masalah. Yang lebih penting adalah saya bisa berkontribusi untuk tim dan memenangkan setiap pertandingan, ungkap Iqbal. Gol ini saya persembahkan untuk ibu saya, keluarga, teman-teman di rumah, dan masyarakat Indonesia yang menonton baik di stadion maupun di rumah, jelas Iqbal. Dari segi permainan, hasil pertandingan ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U19 tampil sangat dominan. Sepanjang pertandingan mereka bermain agresif, sementara Filipina hampir tidak memberikan ancaman. Penampilan Timnas Indonesia U19 menunjukkan peningkatan pesat, terutama setelah sebelumnya mereka selalu kalah melawan Ukraina, Jepang, Italia, Panama, dan Korea Selatan di Toulon Cup 2024. Pelatih Indra Syafri mengakui bahwa pertahanan tampil sangat baik melawan Filipina. Selain bertahan dengan baik dan tidak kebobolan, para pemain bertahan juga menyumbang gol. Indra sampai memeluk asisten pelatihnya Eko Purgianto setelah melihat 6 gol yang tercipta di pertandingan ini. Kami sudah menyelesaikan pertandingan pertama dengan baik. Semoga di pertandingan berikutnya kami bisa menang lagi. Saya berharap ke depan bisa lebih baik lagi, tutur Iqbal.
Bisa-bisanya masyarakat Malaysia klaim timnas Indonesia ketar-ketir usai Malaysia tunjuk pelatih Spanyol. Apa yang membuat mereka terlalu percaya diri? Masyarakat Malaysia di media sosial ramai menyebut timnas Indonesia ketakutan setelah timnas Malaysia menunjuk pelatih asal Spanyol Pau Martí Vicente sebagai pengganti Kim Pan-gon yang mengundurkan diri. Penilaian tersebut muncul karena Pau Martí Vicente memiliki karier kepelatihan yang mengesankan. Pau Martí Vicente pernah menjadi asisten pelatih di Barcelona B pada 2018 hingga 2021. Sebelumnya pada 2017 hingga 2018, dia juga menjabat posisi yang sama di Barcelona U18. Pengalaman ini membuat Pau Martí Vicente dianggap sangat memahami taktik tiki-taka yang identik dengan Barcelona. Indo ketar-ketir, tulis akun TikTok Triani. Menarik untuk menantikan performa timnas Malaysia di bawah asuhan Pau Martí Vicente. Pelatih berusia 40 tahun ini akan diuji terlebih dahulu di ajang Pesta Bola Merdeka 2024 pada September 2024 serta Piala AFF tahun 2024. Jika berhasil meraih hasil positif, Pau Martí Vicente diprediksi akan terus dipercaya memimpin skuad Harimau Malaya. Pada awal tahun depan, tepatnya Maret 2025, timnas Malaysia akan ikut serta di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Di bawah asuhan Shin Tae-yong, performa timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan bantuan banyak pemain diaspora, timnas Indonesia mulai bersaing di level Asia. Pada September 2024, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang dihadapi timnas Indonesia tergolong berat karena harus melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hanya 2 tim teratas yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.